Gangguan atasmen reaktif didiagnosis sebelum 5 tahun ditunjukkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya hambatan dan pola tingkah laku menarik diri secara emosional terus-menerus terhadap pengasuh dewasa yang diperlihatkan oleh dua hal berikut. Yang pertama, anak jarang mencari kenyamanan saat mengalami distres atau tekanan. Yang kedua, anak jarang mau respon kenyamanan atau yang diberikan saat mengalami distres tekanan. Yang kedua, adanya gangguan emosional dan sosial terus-menerus yang ditandai sekurang-kurangnya oleh dua hal berikut ini. Yang pertama, responsivitas sosial dan emosional yang minim terhadap orang lain. Yang kedua, terbatasnya afek positif. Yang ketiga, adanya saat marah, sedih, takut yang tidak dapat dijelaskan yang terjadi, bahkan selama interaksi yang tidak mengancam dengan pengasuh dewasa. Penyebab gangguan atau atasmen diantaranya: 1. Pengabaian atau deprivasi sosial dan dalam bentuk kurang terpenuhi kebutuhan emosional secara terus-menerus akan rasa nyaman, stimulasi, dan afeksi dari orang dewasa yang melakukan pengasuhan. Yang kedua, pergantian pengasuh utama yang berulang yang membatasi kesempatan untuk membentuk attachment yang stabil. Misalnya, pergantian pengasuh yang sering terjadi di panti asuhan. Yang ketiga, pengasuhan dalam setting yang tidak biasa yang membatasi kesempatan untuk membentuk attachment yang selektif. Misalnya, institusi dan rasio pengasuh anak yang tinggi. Jenis-jenis insecure atau attachment diantaranya: yang pertama, anak yang memiliki resistant attachment akan menampilkan perilaku yang ambivalent terhadap pengasuh, yang umumnya adalah ibu. Anak-anak tersebut akan memperlihatkan perilaku mencari kedekatan dengan ibu. Akan tetapi, mereka juga menunjukkan penolakan secara terbuka dalam berinteraksi dengan ibu. Anak yang memiliki resistant attachment cenderung sangat tertekan selama berpisah dengan ibu. Akan tetapi, saat ibu kembali dengan ibu, mereka juga sangat sulit untuk ditenangkan. Sebagai contoh, saat bertemu dengan ibu, anak akan menghampiri ibu sambil menangis dan memukul-mukul ibunya. Jenis attachment yang kedua yaitu memiliki avoidant attachment yang menunjukkan sikap menghindar yang sangat nyata terhadap kedekatan atau interaksi dengan ibu. Mereka pun hampir tidak merasa tertekan selama periode waktu berpisah dengan ibu. Misalnya, ada anak yang acuh dan tetap asik dengan mainannya saat ibu berpamitan dengannya. Begitu juga saat ibu kembali. Anak-anak tersebut umumnya mencari kenyamanan dari faktor di luar ibu. Yang ketiga, anak yang memiliki disorganized attachment. Anak-anak tersebut tampak bingung dan menunjukkan tingkah laku yang kontradiktif saat bertemu dengan ibu sesuai berpisah. Sebagai contoh, anak memalingkan wajahnya saat orang tua sedang memegang atau mereka mendekati orang tua, namun dengan emosi yang datar, murung, dan tampak tertekan. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah tentang anak yang gangguan dan attachment yaitu: 1. Permainan yang mengandung dimensi batasan. Misalnya, guru berkata, guru memberikan instruksi pada anak untuk melakukan sesuatu dan anak harus melakukan instruksi tersebut hanya apabila guru mengawali instruksi dengan kalimat ibu atau bapak berkata. Misalnya, ibu berkata pegang hidungmu, maka guru memberikan instruksi tanpa diawali dengan kalimat ibu atau bapak berkata. Anak harus mengabaikan instruksi guru. Yang kedua, pemimpin. Guru dan anak didik membentuk satu lajur ke belakang. Guru akan membuat suatu gerakan sambil melintasi jarak tertentu dan meminta anak untuk meniru gerakan guru. Kegiatan tersebut
diulang dengan meminta anak secara bergantian membuat gerakan sambil melintasi tertentu dan meminta anak-anak yang lain untuk mengikuti gerakan tersebut. Tentu saja dalam hal itu guru juga harus mengikuti gerakan yang dibuat anak yang berperan sebagai pemimpin saat itu. Kegiatan permainan yang kedua yaitu permainan yang mengandung dimensi kejutan atau surprise. Misalnya, membuat salam spesial. Guru dapat membuat salam spesial dengan anak. Gaya bersalaman dengan dirancang bersama-sama dengan jumlah gerakan yang tidak terlalu banyak dan bentuk dirancang bersama dengan jumlah gerakan yang tidak terlalu banyak dan bentuk gerakan yang tidak terlalu kompleks. Guru dapat menerapkan salam spesial itu setiap pagi hari ketika menyambut kedatangan anak dan saat siang hari ketika anak akan pulang ke rumah. Adanya salam spesial akan membuat anak merasa dirinya sebagai orang yang istimewa. Permainan yang kedua yaitu menebak bentuk. Duduklah di lapangan terbuka pada saat hari sedang cerah. Guru dapat mengajak anak memandang awan dan meminta masing-masing dari anak untuk menyebutkan bentuk apa yang terlihat olehnya. Permainan yang ketiga, permainan yang mengandung dimensi penuh kebutuhan. Misalnya, periksa anak atau check up. Saat anak tiba di sekolah atau setelah kegiatan bermain bebas, guru dapat mengecek tangan dan kaki anak apakah ia mengalami luka atau gigitan nyamuk. Jika ditemukan luka atau gigitan nyamuk, guru dapat mengolesi betadin atau balsam yang aman untuk anak. Kegiatan periksa anak ini dapat membuat anak merasa dirinya diperhatikan dan istimewa. Membuat lagu khusus. Guru dapat membuat lagu berisi ciri-ciri setiap anak. Guru dapat menggunakan irama lagu yang sudah ada dan cukup dikenal oleh anak. Misalnya irama lagu menanam jagung. Begini contoh kata-katanya. Ada anak berambut panjang, rambutnya hitam juga keriting. Siapa namanya? Cobalah tebak. Jika kau tahu, tolong sebutkan. Selanjutnya minta anak-anak untuk menebak siapa anak yang dimaksud sebutkan. Selanjutnya minta anak-anak untuk menebak siapa anak yang dimaksud oleh guru. Dalam hal ini, upayakan agar ciri-ciri yang disebutkan lebih banyak meliputi ciri-ciri fisik ataupun sifat dan kebiasaan baik dari anak, dan bukan terkait atribut yang sedang ia kenakan pada saat itu, misalnya gambar atau warna baju yang sedang dipakai. Jenis permainan yang dilakukan oleh guru di sekolah yang keempat yaitu permainan yang mengandung dimensi tantangan, misalkan tenis balon. Instruksikan anak untuk mengupayakan balon agar tetap berada di udara dan tidak menyentuh lantai. Dalam hal ini, guru dapat pula memberikan aturan bagian tubuh mana yang harus digunakan anak untuk mempertahankan balon agar tetap lambung di udara, misalnya dengan menggunakan tangan, siku, kepala, dan lain-lain. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam jumlah anak yang banyak. Permainan sama sembunyi. Minta anak untuk mencari kata dengan akhiran yang sama. Misalkan akhirannya yang berbunyi i. Misalkan contoh, coba sebutkan kata berakhiran i. Ibu guru akan mulai dengan kata kaki. Siapa yang mau melanjutkan setelah ibu tunjuk tangannya ya? Kegiatan ini selain memberikan tanggapan pada anak, juga mengajarkan anak untuk dapat menunggu giliran saat ingin menjawab.